Salam petani Indonesia, semangat jaya, 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 jaya. Di sini saya mau berbagi teman-teman ya, berbagi kisah tentang budidaya tanaman cabai merah, CMK, CMB, ataupun cabai rawit ya teman-teman. Pertama-tama kita di pembukaan lahan itu jangan sampai teman-teman sekalian itu berlebihan mengasih pupuk dasar, itu jangan sampai berlebihan teman-teman. Karena apa? Efek samping yang dihasilkan dari pupuk yang berlebihan, pupuk dasar yang berlebihan itu sangat berbahaya teman-teman. Di fase-fase pertumbuhan itu sangat-sangat berbahaya, apalagi mendekati fase pembuahan, pematangan buah, itu sangat berbahaya. Contohnya seperti apa? Nanti contohnya dilihat ya di bawah ini ya teman-teman ya. Kalau kita berlebihan menggunakan pupuk kimia di awal waktu kita pembukaan lahan pertama itu, kita akan mengalami gagal panen itu kisaran 70 sampai 80 bahkan 90% teman-teman. Karena apa? Yang saya sebut tadi NPK itu harusnya disusulan saja. Pengalaman saya seperti itu. Kalau kita taruh di pupuk dasar NPK-nya, itu yang menimbulkan akan terjadinya jamur pitopora yang menyerang di akar, yang namanya busuk akar, bisa busuk batang, bisa busuk akar. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi saran saya, kalau kita mau buka lahan di awal, sebaiknya kita pakai aja pupuk kandang organik, entah itu dari teletong sapi, entah dari kotoran ayam, terserah teman-teman. Yang penting kita pakai organik, entah kita beli dari kios-kios dari PT pupuk apa, itu terserah dah. Yang penting kita ada organik dulu ya, yang pertama. Yang kedua, pakai pupuk kimia yang kandungannya P, fosfat ya teman-teman ya. Yang ketiga, jangan lupa kasih kapur dolomit. Sebenarnya enggak pakai kapur dolomit juga nggak apa-apa, tapi yang lebih efisien kita untuk menetralkan pH itu pakai kapur dolomit teman-teman ya. Setelah itu diolah lahan, kita diamkan selama beberapa hari sampai kurang lebih 1-2 minggu lah. Baru kita pasang mulsa, kita tutup, kita lubangi, siap tanam. Setelah tanam, waktu umur 1 minggu setelah tanam, itu baru kita perangsang pakai pupuk kimia sejenisnya NPK 1616. Kita kocor lah. Dosis dan takaran itu nanti sesuaikan saja dengan lingkungan tanah di daerah teman-teman sendiri. Karena apa? Setiap daerah itu mesti berbeda-beda kandungan unsur hara yang ada di dalam tanah itu, nggak mesti sama. Di daerah saya, di daerah teman-teman sana, di daerah manapun, semua itu nggak sama teman-temannya. Tergantung dari lahan teman-teman sendiri. Jadi kondisikan lahan itu nanti waktu pemupukan susulan itu sesuaikan dengan lahan teman-teman, jangan sampai ngawur ya. Setelah itu habis di pemupukan susulan itu, kita melakukan penyemprotan yang pertama untuk merangsang biar tumbuhnya sesuai dengan keinginan kita. Gimana caranya? Ya pakai pestisida yang bagus. Ya tentu ya jangan bermerek sudah nggak apa-apa. Yang penting kandungan dan fungsinya yang dibutuhkan tanaman itu pas dan sesuai. Nggak usah yang bermerek teman-teman. Saya juga nggak pakai yang bermerek karena apa? Ngirit di biaya ya. Kalau kita selalu mengandalkan yang bermerek, nanti khawatirnya kita terlalu terlalu tinggi. Akhirnya apa? Kita kalau turun harga itu kita akan mengalami kebangkrutan. Biaya yang dikeluarkan dengan harga yang nggak sesuai itu yang mengalami kebangkrutan. Kebanyakan seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Jadi makanya saya di sini menerangkan untuk teman-teman semuanya, kalau mau menanam cabai merah, CMB, cabai merah besar ya, CMK, cabai merah keriting, ataupun cabai rawit, seperti itu. Pengalaman saya seperti itu. Jadi jangan
difokuskan di awal itu pakai pupuk kimia NPK untuk dasaran itu jangan teman-teman ya, saran saya jangan. Karena apa, yang menimbulkan tadi jamur pitupora. Nah, itu kalau jamur pitupora udah menyerang susah diobati teman-teman, nggak bisa. Pengalaman saya seperti itu, nggak bisa diobati. Dicegah itu bisa. Gimana mencegahnya? Ya kita taruhlah jamur-jamur yang baik seperti trichoderma apa itu ya, biar apa, nanti dikala waktu fase pembuahan itu tanaman kita itu kan membutuhkan nutrisi sangat banyak, itu nggak terjadinya malfungsi dengan gagal panen seperti itu nanti. Karena kegagalan panen itu awalnya itu ya dari kesalahan kita sendiri ya, kebanyakan ya, dari salah memilih obat, salah pemupukan juga bisa, dari faktor cuaca, faktor kondisi lingkungan sekitar, banyak tanaman-tanaman yang gak sesuai dengan harapan kita yang menimbulkan penyakit, hama, segala macam ya teman-teman. Jadi faktor yang utama itu kalau bisa pemupukan susulan itu pakai NPK, jangan NPK ditaruh di depan. Pengalaman saya seperti itu. Makanya apa, kebanyakan kebanyakan kalau kita menggunakan pupuk dasar yang berlebihan seperti NPK tadi ya, itu timbulnya nanti jamur pitupora seperti itu teman-teman ya.